Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tiang hormati pimpinan umum Pondok Pesantren Al-Aziziyah Al-Hafiz Tuan Guru Fathul Aziz Mustafa. Yang tiang hormati para asatiz dan asatizah Pondok Pesantren Al-Aziziyah, dan yang kami hormati para seluruh alumni Pondok Pesantren Al-Aziziyah, dan santriwan dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini izinkan tiang untuk menyampaikan pesan dan kesan selama tiang berada di Pondok Pesantren Al-Aziziyah ini. Ketika tiang baru saja lulus dari sekolah dasar di Desa Kateng, tiang berangkat ke Pondok Pesantren ini dalam keadaan sangat-sangat miskin pada waktu itu. Orang tua tiang adalah seorang penggarap sawah yang mana hasilnya harus dibagi dengan si pemilik tanah. Tapi karena tekad dan niat beliau serta hajat beliau dan cita-cita beliau ingin mencetak saya menjadi generasi Al-Quran, maka beliau hadirkan tiang di pondok pesantren ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku santriwan dan santriwati, berjuanglah di pondok pesantren ini untuk menghafal Al-Quran. Jangan sampai keluar dari pondok pesantren ini menjadi sampah masyarakat. Jadilah orang-orang yang berguna walaupun sekecil apapun itu, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, maka tepat pada tahun 2000 tiang berada di pondok pesantren ini, dan setelah itu 7 bulan tiang berada di sini, orang tua saya sudah tidak mampu membayar kos makan pada waktu itu, yang mana 4 bulan tunggakan yang harus dibayar, tetapi orang tua tidak mempunyai uang pada waktu itu. Dan seingat tiang, diutuslah 2 orang ustaz pengurus kos makan di pondok ini, yaitu Ustaz Azmar Sayyid dan Ustaz Habibi pada waktu itu, datang ke rumah tiang ke Kateng. Beliau menyaksikan sendiri keadaan di rumah tiang pada waktu itu, yang mana orang tua tiang tidak ada di rumah pada waktu itu. Di mana beliau? Beliau berada di sawah. Dan dipanggillah beliau pulang oleh tetangga tiang. Sesampai beliau di rumah, beliau melihat ada 2 orang ustaz dari pondok pesantren ini. Apa kata beliau? Apa arak lalu? Unggih niki lalu Hudaypi ni noh bayar kos pira bulan, 4 bulan. Tapi karena ustaz ini melihat orang tua tiang dalam keadaan lusuh dan kotor berlumpur, beliau tidak berkata banyak. Kemudian beliau pamit datang ke pondok ini kembali. Kemudian ingat tiang, beliau melaporkan kepada Ustadz Haji Muhammad Siddiq pada waktu itu. Beliau melaporkan karena beliau pengurus kos pada waktu itu, dan beliau melaporkan bahwa keadaan di rumah tiang seperti ini. Dan memang betul, lalu Hudaypi ini tidak pernah dikasih uang oleh orang tuanya. Bukan dia habiskan sendiri, bukan. Memang betul pada saat itu tiang menonggak kos 4 bulan. Kemudian tiang dipanggil keesokan harinya oleh Ustadz Haji Muhammad Siddiq. Waktu itu tiang takut sekali tiang akan dikeluarkan dari pondok ini. Namun apa kata beliau pada waktu itu? Kata-kata yang tidak pernah tiang lupakan sampai detik ini. Kata, lamun dinarak kepeng isi mak bebajah, milim tolong dengan milim tolong pegawaian di dapur umum bahasana. Mau kerja di dapur umum untuk mencuci piring, untuk menanak nasi.
biar sama-sama kerja, biar kamu bisa melanjutkan pelajaranmu di pondok ini, katanya. Apa kata Tiang? Tiang langsung mengiyakan, walaupun tanpa restu orang tua Tiang. Tiang langsung mengiyakan. Masya Allah, tabarakallah. Begitu berjasanya pondok pesantren ini kepada Tiang, sehingga Tiang dapat menyelesaikan perjalanan sekolah Tiang di sini, dari MKWH, madrasah sanawiyah sampai ke madrasah aliyah. Alhamdulillah, berkat jasa pondok pesantren ini, alhamdulillah, Tiang ikut serta membumikan Al-Quran, tetapi bukan di Pulau Lombok. Tiang membumikan Al-Quran di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Tiang dipercaya oleh 5 negara untuk mengurusi jamaah haji ataupun jamaah umroh. Oleh karena itu, hadirin para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu kesan yang tidak pernah Tiang ceritakan sampai detik ini, dan hari ini Tiang akan ceritakan. Pernah di suatu malam Tiang dibangunkan oleh Ami Al-Maghfurullah, Tuan Guru Haji Mustafa. Beliau membangunkan Tiang. Masih musola di sini dulu, musola itu. Ingat Tiang, musola itu dengan bahasa yang lembut, nada yang lembut. Ciri khas beliau membangunkan Tiang dengan tongkat beliau, kata wala kum wala, bangun tahajud. Beliau berkata seperti itu. Kemudian Tiang sontak terbangun pada waktu itu. Kemudian Tiang diajak sholat. Diingat Tiang, di sini dia kamar beliau dulu, di sebelah timur ini bawah tangga tempat halwat beliau. Ingat Tiang pada waktu itu. Di keheningan malam, orang santri semua terlelap tidur. Tiang diajak solat oleh beliau. Kemudian Tiang bermakmum solat tahajud kepada beliau. Selesai Tiang solat tahajud, beliau mendoakan Tiang secara khusus waktu itu, dan Tiang aminkan dengan khusyuk. Pada waktu itu beliau mendoakan Tiang dengan khusyuk, dan Tiang pun khusyuk mengaminkannya. Dan ini tidak pernah Tiang ceritakan kepada siapapun. Dan hari ini Tiang ceritakan bahwa benar adanya keberkahan yang ada di pondok pesantren ini. Benar adanya, bukan main-main. Keberkahan seorang guru, maha guru, yang mendoakan secara langsung kepada Tiang pribadi. Dan alhamdulillah, Tiang rasakan manfaatnya sampai detik ini. Dalam kehidupan Tiang, Tiang rasakan sekali keberkahan pondok pesantren Al-Aziziyah ini kepada Tiang pribadi. Mungkin tidak panjang kalam, karena ini sangat ditunggu-tunggu, betul tidak? Oleh sebab itu, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau diceritakan sejarah saya di pondok pesantren ini, ratusan bahkan ribuan halaman tidak akan cukup, saudara-saudaraku. Orang tahu semua siapa saya di sini. Oleh sebab itu, kalau di halaman 10.000 halaman pun tidak akan cukup. Saking banyaknya kenang-kenangan saya di sini. Betul. Oleh karena itu, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin hanya ini yang dapat Tiang sampaikan. Ini insya Allah kita akan undi sebentar lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mencabut undian, mohon kesediaan pimpinan Pondok Pesantren Al-Aziziyah mendampingi Ustadz Lalu Hudayfi untuk mencabut lot. Masya Allah, deg-degan. Deg-degan Alumni ini. deg-degan, Masya Allah. Alumni mana alumni nih?